Nah, itu dia. Wahfillah. Makanya di sini ada syair yang mengatakan, "Idza muttu fan'anini bima ana ahlu." Kalau saya mati, ya bertakziahlah dengan yang cocok untuk saya, katanya ini. Wasyaqqi 'alal jib, ya robek baju-baju kalau nangis, ya. Ya. Ya binta Ma'badi, ya dia dia menasehati saudara perempuannya kalau saya mati nanti, ya gegolok bahasa Pok Lomboknya itu. Apak-apak gegolok. Tahu? Ya, guling-guling gitu kemana. Ya, kalau kita kecil dulu kan gitu minta dibeliin motor gitu kan. Ya. Nah itu khafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita pahami, saya lompat-lompat di sini, khafillah. Karena ada yang susah, ada yang mudah ini. Kemudian yang perlu kita pahami adalah yang dipakai berdalil di sini adalah apa? Haditsun apa? Haditsun sahih, ya. Yang harus dipakai sebagai sumber hukum ini adalah haditsun sahih. Hadis dhaif tidak boleh. Hadis dhaif tidak boleh dipakai menjadi sumber hukum, ya. Ada sebagian ulama mengatakan hadis dhaif bisa dipakai pada qada'ilul a'mal, tapi tidak boleh, ya. Tapi tidak boleh, ya. Dikatakan sebagai hukum. Kalau untuk mengajak orang, misalnya kita bercerita, ya, kita bercerita, jangan mengatakan ini hadis Nabi, ini. Kalau sekedar bercerita, ya, menyadur dari makna sesuatu untuk mengajak orang sholat berjamaah, sholat ini, ya, tapi dengan tanpa mengatakan ini hadis Nabi, itu boleh. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh seperti itu, ya. Tapi kalau menjadikannya sumber hukum sebagaimana hadis Rasulullah SAW, walaupun ini hadis dhaif misalnya kita mengatakan begitu, ini hadis Rasulullah SAW tidak boleh sebagai sumber hukum. Yang menjadi sumber hukum itu adalah apa? Hadis apa? Haditsun sahih, ya. Hadis yang sahih, ya. Apa itu hadis sahih? Ya. Apa itu hadis sahih? Hah? Ya. Hadis yang perawinya jujur. Hadis sahih. Jujur semua perawi hadis sahih. Ya, kalau enggak ada yang enggak jujur perawinya berarti hadis ini. Ya. Hadis sahih itu hadis yang diyakini sampai kepada Rasulullah SAW. Makanya ini perlu kita tahu cara sampainya, ya. Makanya kita perlu tahu bagaimana cara sampai hadis sahih ini. Makanya ikhwafillah, ya, dari sisi sampainya hadis sahih ini, hadis sahih itu dibagi dua, ya. Hadis sahih itu dibagi dua dari segi kaifiyatul wusul ilaina, dari segi bagaimana cara sampainya kepada kita itu hadis apa? Sunnah sahih itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya hadisun mutawatir. Apa? Hadisun mutawatir. Ya. Apa itu hadis mutawatir? Hah? Minimal 3 perawi. Kemudian yang lain jurusan hadis. Ya, ya, apa marawahu, ya, maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau marawahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atun minas sahabah la yutasawwaru tawatu'uhu 'alal kadhib, ya, yang diriwayatkan, ya, yang diriwayatkan oleh Nabi yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sekelompok oleh sekelompok sahabat, ya, yang tidak mungkin dibayangkan, ya, semuanya itu, ya, berdusta, ya. Ini yang diriwayatkan oleh sahabat atau sekelompok sahabat, la yumkinu tasawwuru tawatu'ihim 'alal kadhib. Diriwayatkan oleh, ya, wala yutasawwaru
khata'uhum, tidak mungkin dibayangkan semua mereka itu salah, gitu loh. Ya. Jadi diriwayatkan oleh banyak orang, sahabat, ya. Kalau dipikir-pikir semuanya ini nggak mungkin dia salah. Kalau ada yang salah satu, ada yang lain yang meriwayatkan, ya. Jadi banyak sahabat yang meriwayatkannya itu loh. Ya. Banyak sahabat yang meriwayatkannya, ya, didengar dari ini begitu, didengar dari ini begitu, didengar dari ini begitu, didengar dari ini begitu. Ternyata sama semua, ya. Berarti ini hadis mutawatir. Ya. Juga harus diriwayatkan oleh jama'atun minat tabi'in. Diriwayatkan oleh banyak tabi'in yang tidak mungkin juga salah. Ya. Sama yang ketiga, generasi yang ketiga tabi'ut tabi'in yang tidak mungkin juga salah. Nah, itu namanya hadis apa? Hadis mutawatir. Nah, ini hadis mutawatir dalam bentuk perkataan ini sangat sedikit sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada hadis mutawatir yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama hadis mengatakan ada. Contohnya man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hampir diriwayatkan oleh 30 sahabat yang meriwayatkan hadis ini, bahwa siapa-siapa yang berdusta atas namaku maka tempatnya di neraka. Nah, ini namanya hadis mutawatirnya. Hadis mutawatir itu adalah diriwayatkan oleh sekelompok sahabat kepada sekelompok tabi'in kepada sekelompok tabi'in yang semuanya itu tidak mungkin dia salah menukil. Tak mungkin salah menukil, gitu loh. Kalau ada yang satu salah menukil, yang misalnya diriwayatkan oleh 30 orang, ya, satu salah menukil, yang 29 itu masih benar, gitu loh. Ya, dua salah menukil, yang 28 itu benar. Tidak mungkin 30-nya itu salah, gitu loh. Ya, pasti ada yang benar dari antara 30 mereka ini. Nah, itulah namanya hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ini levelnya sama dengan Al-Qur'an. Ya. Sama levelnya dengan Al-Quran, hadis mutawatir ini. Makanya dia jarang sekali dalam bentuk perkataan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu hadis bagian pertama, hadis apa? Hadis apa? Hadis sahih. Ya, bagian pertama hadis sahih namanya apa? Mutawatir. Yang kedua adalah namanya hadisun ahad. Nah, hampir 90%, bahkan 99% ini hadis yang sahih itu adalah hadisun ahad. Ya, hadis ahad. Hadis ahad itu artinya adalah, ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh, ya, sebagian kecil sahabat. Ya, 2, 3, 4. Nah, yang 4 ini masih ada kemungkinannya lupa semuanya, gitu loh. Kalau 30 orang kan nggak mungkin dia lupa. Pasti ada sebagian besar ya yang lupa. Ini 4, 3, ini masih ada kemungkinan dia lupa. Atau masih ada kemungkinan dia salah nukil. Ya, tapi dia dengar dari Rasulullah. Nah, itulah namanya hadisul sahih. Hadis ini sahih. Ya. Makanya tidak sampai dia kepada derajat mutawatir. Nah, hadis inilah yang banyak kita dengar sebagai hadis sahih, seperti innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang meriwayatkannya hanya satu sahabat. Ya, hanya Umar bin Khattab yang meriwayatkannya. Ya, tapi diriwayatkan oleh banyak tabi'in, banyak tabi'ut tabi'in, tapi dia tidak bisa sampai kepada derajat mutawatir karena hanya beliau. Sayyidina Umar manusia biasa, bisa salah, bisa benar, bisa lupa, bisa ingat. Ya, makanya karena dia sampai kepada Rasulullah, ya, hadis ini adalah hadis sahih. Ya, dilihat dari sampainya kepada hadis sahih itu dilihat dari pada sampainya, gitu loh. Ya, hadis mutawatir itu dilihat salah atau tidaknya menukil. Nah, itu kalau hadis mutawatir ini, ya, karena sedikit kemungkinan salah menukil itu bisa ada. Nah, makanya dinamakan hadis ahad yang begitu. Nah, itu dia ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ya, makanya di sini jarang sekali ada yang namanya hadis mutawatir itu. Misalnya ini hadisun sahihun mutawatirun, jarang. Makanya kita hanya mendengarkan hadisun sahih saja seperti itu.
Nah itu dia ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Hukum. Sekarang ini hukum hadis ahad. Ya. Tufiduz dhanni 'indal jumhur. Ya. Jadi hadis ahad ini tufiduz dhann. Tufiduz dhann ini adalah maksudnya adalah bisa dipakai sebagai hukum. Ya. Apa itu dhann? Dhann itu 70% benar, ya 25% itu ada kemungkinan salah, itu namanya dhann. Lebih banyak ya yakinnya daripada keraguannya. Beda dengan syak. Kalau syak itu 50-50, bahkan lebih banyak keraguannya daripada apa? Yakin. Itu syak. Ya. Itu syak. Kalau dhann itu, makanya hadis ahad ini ikhwafillah tufidul dhann 'indal jumhur wala tufidul yakin, tidak bermakna yakin. Nah, kalau hadisul mutawatir tadi itu wajib dipercayai sebagai hadis yang tufidul yakin, wajib kita yakini. Makanya hadis yang mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, wajib antum yakini hadis itu adalah hadis keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir. Kalau kita ingkari, sebagian ulama mengatakan ingkari hadis ini berarti sama dengan mengingkari Al-Quran. Orang mengingkari Al-Quran kafir, ya. Mengingkari sebagian hadis sahih fasik, ya. Orang mengingkari hadis sahih adalah fasik, orangnya fasik. Ya, jadi ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi sekarang kita sudah dapat hadisnya. Hadis ini sahih. Ya, kalau mutawatir sudah tidak kita omongkan, wajib kita terima. Sekarang ini hadis ini sahih. Ya. Hadis sahih. Apakah dengan serta-merta kita bisa pakai dia sebagai hukum? Nah, ini pertanyaan. Gimana Ustaz? Ya, apakah dengan serta-merta kita bisa pakai dia sebagai hukum atau tidak? Ya. Hadis sahih. Bisa enggak? Tidak. Kenapa? Apakah kita bisa langsung dia pakai sebagai hukum? Ya, perlu juga dilihat, ya. Jangan mentang-mentang hadisun sahih wajib ente ikuti, hadisun sahih wajib ente ikuti, enggak bisa, ya. Perlu, makanya ini perlunya kita melihat hukum secara komprehensif. Kita melihat hukum secara utuh, ya. Kita lihat dari semua sisi. Ya. Jadi kita lihat cara ulama menyikapi hadis sahih, ya. Kalau Abu Hanifah, ya, kalau Imam Abu Hanifah beda cara beliau menyikapi hadis sahih, ya. Kalau beliau di sini, ya, la yuhtajju bihi illa idza tawafarat bihi syurutul atiyah. Hadis sahih, hadis ahad, ya. Beda dengan hadis mutawatir. Hadis sahih, hadis ahad, ya. Kalau Imam Abu Hanifah tidak bisa dipakai sebagai sumber hukum hadis ahad ini kecuali ada beberapa syarat tertentu. Ya. Yang pertama adalah, ya, hadis sahih tidak bisa dipakai sebagai sumber hukum, ya, kecuali dengan beberapa syarat tertentu. Ini syarat Abu Hanifah. Yang pertama, alla ya'mal ar-rawi bi khilafi ma rawa. Ini sudah sering kita sampaikan, ya. Praktik perbuatan sehari-hari yang meriwayatkannya itu tidak boleh berbeda dengan hadis yang dia riwayatkan. Ya, ini menurut Imam Abu Hanifah, ya. Praktik orang yang meriwayatkan hadis itu tersebut, ya, tidak boleh berbeda dengan, ya, apa yang dia riwayatkan. Contohnya hadis sahih yang diriwayatkan di dalam beberapa kitab sunan, yaitu hadis wulughul kalb, ya, yaitu adalah hadis jilatan anjing, ya, hadis jilatan anjing. Hadis ini sahih. Siapa yang meriwayatkannya? Yang meriwayatkannya adalah Abu Hurairah. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah yang meriwayatkannya, ya. Tetapi ternyata dalam praktik hidup beliau, Abu Hurairah ini tidak pernah menggunakan hadis ini. Bila mana dijilat periuk beliau oleh anjing itu, cukup beliau cuci 2 kali saja, pakai air saja,
Padahal riwayat hadis beliau itu mengatakan kalau ada anjing yang menjilat periuk seseorang maka dicuci 7 kali memakai tanah satu kali, ya. Tapi beliau ternyata dalam praktik hidupnya diriwayatkan, ya, beliau itu tidak pernah mencuci pakai tanah, dicuci pakai air saja. Ya, dicuci pakai air saja. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan hadis ini nggak bisa diterima walaupun sampai kepada Rasulullah, ya. Diriwayatkan oleh Abu Bakar sampai kepada Rasulullah dan hadisnya sahih, beliau mengatakan nggak bisa diterima karena perawinya tidak menggunakannya, ya. Karena tidak digunakan oleh perawinya berarti ada dalil lain yang dia pakai, gitu. Ada dalil lain yang dia pakai yang tidak sampai kepada kita, kata mereka. Ya bisa jadi ada dalil lain. Nggak mungkin Abu Hurairah berbuat yang berbeda dengan petunjuk Nabi, nggak mungkin. Ya, mustahil Abu Hurairah berbuat, ya, yang berbeda dengan petunjuk Nabi. Pasti ada dalil yang membantah hadis ini yang tidak sampai kepada kita, yang diketahui oleh Abu Hurairah tapi tidak sampai kepada kita. Makanya Abu Hanifah tidak menerima hadis sahih bila mana, ya, perawinya tidak menggunakannya. Ya, bila mana tidak menggunakannya. Bukan berarti Abu Hanifah menolak hadis, enggak. Yo, perawinya sendiri tidak pakai dia katanya. Ya. Perawinya sendiri enggak pakai dia berarti ada sesuatu yang dia pakai berdalil Abu Hurairah ini, ya, sehingga tidak memakai hadis tersebut. Ini syarat yang kedua bagi Abu Hanifah adalah alla yakuna al-hadits waridan fima yatakarraru wuqu'uhu wa ta'ummu bihil balwa. Ya. Hadis itu tidak berbicara pada masalah-masalah yang umum, yang semua orang kira-kira harus tahu. Ya, kira-kira semua orang harus tahu. Makanya Abu Hanifah tidak menerima hadis yang mengatakan mengangkat tangan ketika ruku. Ya. Ya, ini kan semua sahabat sholat di belakang Nabi katanya. Pasti semua sahabat tahu tentang itu, tentang mengangkat tangan itu. Tapi kenapa cuman satu sahabat saja yang meriwayatkannya, sedangkan sahabat yang lain, ya, tidak angkat tangan. Hanya dia saja yang meriwayatkan harus angkat tangan, gitu. Allahu Akbar, gitu. Tapi sahabat-sahabat yang lain tidak angkat tangan. Sedangkan semua sahabat sholat di belakang Nabi. Makanya bila mana ada hadis, ya, yang berbicara tentang permasalahan umum yang wajib diketahui oleh orang banyak, ya, tapi hanya dia yang meriwayatkannya, ini hadis ini nggak bisa dipakai, kata beliau. Hadis ini nggak bisa dipakai. Ya, tidak cukup kita mengatakan hadis ini sahih, ente mau apa? Hadis ini sahih, ente mau apa? Nggak bisa. Ya, nggak bisa kita mengatakan demikian. Ya, makanya ada latar belakangnya. Ya, kayak tadi itu. Ya, tadi ini dijilat sama anjing periuknya, sudah dipakai masak gulai misalnya kan. Kemudian ente cuci berapa kali? Cuma 2 kali. Terus antum muntah-muntah misalnya, ini tidak sesuai sunnah, tidak sesuai hadis, ya, tidak bisa begitu. Karena Abu Hurairah melakukannya, gitu. Tidak bisa sekedar ini hadis sahih, ente harus itu, tidak bisa seperti itu. Ya, harus dilihat, ya, struktur hukumnya itu harus dilihat. Struktur hukum itu harus dilihat supaya kita tepat berhukumnya. Nah, itu dia syarat-syarat Imam Abu Hanifah. Kalau syarat-syarat Imam Malik beda lagi, ya. Kalau beliau mengatakan hadis itu baru bisa diterima, hadis sahih itu, ahad itu baru bisa diterima bila mana tidak bertentangan dengan perbuatan ahlul Madinah, ya. Tidak bertentangan dengan perbuatan orang-orang Madinah. Karena ibadah orang Madinah itu turun-temurun dari Nabi, sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, turun-temurun. Karena Imam Malik itu kan tabi'ut tabi'in, ya. Beliau turun-temurun di sini katanya. Kita temukan sudah begini katanya. Ya, kalau ada hadis yang berbeda dengan ini, makanya tidak bisa diterima katanya. Makanya sampai sekarang kan tarawih di Madinah, tarawih di Mekah itu 23 rakaat sampai sekarang. Karena itu udah dari dulu, dari zaman Umar bin Khattab, kemudian selanjutnya sampai sekarang, ya. Tarawih di Mekah, tarawih di Madinah itu 23 rakaat. Ya, walaupun hadisnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, salat tarawih itu 8 rakaat. Itu alhamdulillah.
Ya. Kalau cara Imam Syafi'i lebih longgar lagi kalau beliau. Ya, makanya ya, longgar kita di sini yang kita bermazhab Syafi'i ini longgar dalam menyikapi hukum ya, karena Imam Syafi'i berbeda cara pandang beliau menerima hadis ahad dalam hukum. Kalau beliau ya, hadis mursal itu bisa diterima. Ya. Kalau imam yang lain hadis mursal nggak bisa diterima. Hadis mursal ini adalah ya hadis yang nggak ada sahabatnya di situ, ada terputus sahabat. Ya, tidak ada sahabatnya di situ, tapi dia nyampe kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih tetap bisa diterima kalau dia kuat. Ya, ada dalil-dalil lain yang menguatkannya bahwa hadis ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun rawil a'lanya itu nggak ada. Ya, selama maknanya itu nyampe kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau hadis mursal yang lain sesuai dengan pendapat sahabat. Ya, ada hadis mursal, sahabat juga berpendapat demikian, udah bisa dipakai. Ya, kalau Imam Syafi'i sudah bisa dipakai. Demikian pula Imam Ahmad, ya hampir-hampir juga sama dengan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Nah, itu dia ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, supaya kita berhati-hati ya untuk menyikapi hukum, ya. Karena banyak kita hanya sekedar dengar satu kali, ya, kemudian berani menjadi ustadz, ya. Ente ini sesat, kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, ya. Ya, sampai berani, ya. Sampai ada yang berani membantah doktor, berani membantah ini, ya. Ya, karena hanya dengar satu kali, ya. Ini tidak sesuai sunnah, ya, berani membantah ini macam-macam dan seterusnya. Padahal hukum itu harus kita lihat secara komprehensif, lihat secara utuh, ya, latar belakang dan seterusnya. Makanya itulah ya adanya ya ulama hadis, ulama fikih, ya. Ulama hadis ini kalau orang mengibaratkannya itu, ulama hadis ini adalah apoteker, ya, yang menyiapkan segala macam obat. Itu ulama hadis, ya. Dia kumpulkan ini bahan ini, bahan ini, bahan ini, bahan ini, bahan ini. Ini apoteker. Ya, dia ini apoteker untuk menyiapkan bahan-bahan untuk dijadikan obat. Ini apoteker. Nah, ulama fikih dan ulama usul fiqh dan ulama fikih, dialah dokternya. Dia sakitnya ini, ya. Sakitnya ini, ya. Kemudian obatnya adalah diambillah obat itu dari apoteker itu, diracik, dia ambil, ya. Kemudian dia ini timbullah dia pada satu kesimpulan bahwa ya hukumnya ini loh hukumnya. Setelah ngambil dari hukum ini, ngambil dari Quran, ngambil dari hadis ini, ngambil dari hadis ini, ngambil dari pendapat ini, kemudian dikomparasi, kemudian di ini, sampailah dia pada satu kesimpulan, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya wajib, ini hukumnya makruh, ini hukumnya mubah. Itulah kerjaan ulama fikih, ya, meracik ya sumber-sumber hukum itu semua sehingga menjadi sebuah hukum. Kalau ulama hadis itu mengumpulkan semua yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan dalam satu buku, plek, ini loh dia, ini loh nyampe kepada Rasulullah, ini loh nyampe kepada Rasulullah, ini loh sampai kepada Rasulullah. Datang ulama fikih, oh ini dia, hadis ini datangnya setelah hadis ini, ya, hadis ini datangnya sebelum hadis ini, hadis ini datangnya sebabnya ini, hadis ini datangnya sebabnya ini. Itu kerjaan ulama, ulama fikih. Wallahu taala ala wa alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bid'ah, pernah mendengar kajian bid'ah ini bukan suatu hukum dalam fikih, bukan suatu hukum dalam fikih. Bagaimana itu? Apakah ini termasuk? Ada yang mengatakan termasuk hukum juga, sehingga nanti ketika dia mengajarkan sesuatu yang katakanlah tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah, itu ketika dia apa hukumnya? Itu bid'ah. Dia mengatakan juga itu bukan suatu hukum. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut.
Ya, memang ada ulama yang mengatakan demikian. Jadi ini saya sampaikan di minggu kemarin ya, terkait menyifati sesuatu. Ya, kita menyifati sesuatu kadang-kadang itu memakai hak dan batil. Ya, ini hak, wa hadza haqqun wa hadza batil. Ini hak dan ini batil. Nah, ini biasanya menyifati permasalahan akidah. Ya, ini menyifati permasalahan akidah. Kalau menyifati permasalahan hukum itu, ya, orang mengatakan hadza khata'un wa hadza thawab, ya. Hadza shawab, hadza khata'un wa hadza shawab. Ini benar, ini salah. Karena hukum fikih ini fleksibel dia, ya. Hukum fikih ini fleksibel dia, ikhwah fillah. Tidak, ya. Jarang sekali kita menemukan hukum fikih itu satu, yang furu', ya, yang furu' tentunya. Jarang sekali. Makanya Imam Syafi'i ketika dia melahirkan buku beliau itu atau pendapat-pendapat beliau itu, beliau mengatakan hadza ra'yi yahtamilu as-shawab. Hadza ra'yi 'indi shawabun. Ini adalah pendapat saya, bagi saya benar. Semuanya benar bagi saya. Wa yahtamilu khata' indal akharin. Tapi kemungkinan salah bagi orang lain. Padahal ada kemungkinannya kan? Ada kemungkinannya. Ya. Kemudian ya, beliau mengatakan demikian pula ya, ra'yul akhar, pendapat orang lain, ya, bagi dia benar, bagi saya bisa salah, ya. Makanya beliau banyak berselisih dengan Al-Ahnaf, Imam Abu Hanifah, beliau banyak berselisih dengan Imam Malik. Bukan berarti Imam Malik itu salah, ya, bukan berarti Imam Syafi'i itu benar, ya. Tapi sama-sama memiliki dalil, itulah fikih, ya. Sama-sama memiliki dalil. Makanya tidak disifati orang ahlu fikih itu sebagai ahlul batil, ahlul haq. Ya, dia batil itu artinya sudah pasti neraka kalau batil. Batil itu hak atau hak. Makanya ikhwafillah, ya, katanya dalam kaidah itu la inkara al munkar fi masailil ijtihad. Tidak ada perbuatan nahi mungkar dalam permasalahan ijtihad, ya. Enggak ada mengatakan bid'ah, tidak ada mengatakan sesat, tidak ada mengatakan di neraka dalam permasalahan apa? Ijtihad, bukan permasalahan ini. Dalam permasalahan ijtihad itu artinya adalah banyak sumber-sumber hukumnya diolah oleh fikih dan timbul sebagai hukum yang bermacam-macam, ya. Syafi'i berbeda, Hambali berbeda, ini apa? Maliki berbeda, Hanafi berbeda. Yang paling dekat saja contohnya ya, kunut. Ya. Kunut. Ini dalilnya diolah oleh para ulama, ya. Sampai kepada Syafi'i itu sunnah. Setelah dia olah, ya, sampailah dia pada satu hukum sunnah. Ya. Ahmad mengatakan diolah sampailah dia pada satu hukum, ya, tidak sunnah, ya. Atau imam-imam yang lain sampailah dia pada hukum tidak sunnah. Nah, ini tidak boleh kita mengatakan yang kunut sesat, yang kunut sesat, yang tidak kunut itu tidak sesat, enggak boleh. Karena ini permasalahan ijtihad, makanya tidak ada ingkarul mungkar dalam permasalahan ijtihad. Tidak ada, ya, perlakuan nahi mungkar dalam permasalahan ijtihad. Enggak boleh, ya. Tidak boleh dalam permasalahan hukum ijtihad, hukum fikih ijtihad. Kecuali ingkarul mungkar itu pada sesuatu al-mujma' alaih. Ya. Ingkarul mungkar itu baru ada kepada sesuatu yang disepakati oleh semua umat Islam. Ya. Contohnya kita contohkan kemarin minuman keras. Ya. Minuman keras ini kan masalah fikih juga. Minuman keras. Al-Qur'an mengatakan haram. Kemudian sunnah mengatakan haram. Kemudian ijma' ulama mengatakan haram. Semua hukum fikih mengatakan haram. Semua ini mengatakan, semuanya mengatakan haram. Ada yang mengatakan enggak haram, saya harus minum, saya mau minum. Nah, inilah baru ada ingkarul mungkar, mengatakan ente sesat. Ente masuk neraka, ente sesat karena dia melanggar ma'lumun minad din bid darurah. Dia melanggar sesuatu, semua umat Islam itu tahu bahwa itu adalah haram. Nah, itu baru ada ingkarul mungkar. Tapi tidak ada ingkarul mungkar dalam permasalahan ijtihad.
Umumnya permasalahan fikih itu adalah ijtihad. Dan yang berbeda dari umat ini kan yang diperselisihkan oleh umat ini semuanya ini permasalahan furu'iyah, ya. Tidak ada permasalahan prinsip yang dipermasalahkan oleh umat Islam ini. Ya. Sampai istiwa Allah ala arsy itu masalah furu' itu bukan masalah prinsip itu, furu'ul aqidah. Ya, jadi cabang-cabang akidah itu sebenarnya, ya bukan masalah usulul akidah, ya usulul akidah itu Allahu wahid, kemudian ini, ya tapi masalah sifat, asma itu furu'ul akidah, ya furu'ul akidah yang sepakat ahlus sunnah itu pada tiga kelompok ini. Tiga kelompok ini adalah ahlus sunnah, ya Asy'ariyah, Maturidiyah, ahlul hadis. Ini adalah sepakat kita bahwa tiga-tiganya ini adalah ahlus sunnah, ya berbeda pada furu'iyah, pada furu'ul akidah yang kecil, ya itu, ya jangan sampai saling menyesatkan, ya dengan dalam permasalahan itu. Allahu a'lam. Ya. Anak pernah membaca sebuah kitab dan ada perkataan Syafi'i kalau nggak salah di kitab itu yang mengatakan idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Nah, itu anak kurang paham bagaimana maksudnya. Iya, makanya terkait dengan sikap yang tadi ini yang kita lihat ini, ya hadis itu sahih, ya hadis itu sahih, ya kayak tadi itu hadis walagul kalbi itu kan, ya di jilatan anjing itu kan hadis sahih, ya makanya beliau terima ini hadis sahih, ya bagi beliau adalah hadis sahih, terlepas perawinya itu melakukannya atau enggak, terlepas dari embel-embel ini enggak, bagi beliau hadis ini sahih, diriwayatkan Abu Hurairah sampai kepada Rasulullah SAW. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada anjing yang menjilat bejana kita, ya cuci 7 kali dengan plus satu tanah. Nah, kalau imam yang lain kan beda sikapnya. Ya, imam yang lain mengatakan hadis ini sahih, ya. Tapi saya nggak bisa pakai hadis ini karena Abu Hurairah nggak pakai dia, gitu loh. Ya, kenapa kita yang belakangan memakai dia, sedangkan ujungnya itu tidak memakai dia, itulah. Nah, itulah terkait sikap saja sebenarnya, ya. Sikap saja, hadis itu sahih, ya. Nah, terkait antum menyikapinya. Makanya kayak Abu Hanifah misalnya, mazhab Hanafi tidak ada jamak salat, mazhab Hanafi nggak ada jamak salat. Yang ada itu qasar, ya. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar nanti, tidak ada, ya. Bagi Syafi'i, Hambali yang lainnya itu ada jamak qasar. Karena perbedaan memahami hadis itu. Karena Abu Hanifah memahami hadis itu adalah dengan saat Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, ya. Nah, di situ saja bolehnya jamak kata beliau. Tetapi yang lain, ya misalnya waktu-waktu yang lain tidak ada jamak. Kalau mau menjamak, ya sudah di ujung waktu zuhur, tunggu sebentar waktu asar masuk, itulah jamak bagi beliau, ya. Beda dengan yang lainnya. Waktu zuhur kita musafir, udah awal-awal kita sholat zuhur bersama sholat asar, oke, nggak apa-apa. Semuanya itu ada dalilnya, ya. Ya, makanya sering saya katakan, ya ada yang bertanya, kenapa dalam satu praktik kita mengerjakan 2 hukum, gitu kan? Berarti hukum itu kan satu, pasti ada yang salah satunya. Nggak bisa begitu. Ya kalau hukum fikih, ya nggak bisa begitu kalau hukum fikih. Ya, yang melihat nilainya itu cukuplah Allah yang melihat nilainya. Ya makanya kan orang yang mujtahid itu dia mendapatkan pahala 1 bila mana dia salah, dia mendapatkan pahala bila mana dia mendapatkan dia ijtihadnya benar. Ya, tapi tidak boleh antum menghukum orang yang melaksanakan itu sebagai orang yang sesat. Ya, secara logika kan memang begitu. Hukum itu kan satu, nggak boleh dia 2. Kenapa kita melaksanakan praktik hukum itu satu objeknya, tetapi hukumnya 2, gitu kan? Kayak tadi itu sahabat tadi itu, ya 2 orang sahabat tadi yang berbeda pendapat itu, atau siapa-siapa yang sholat di Bani Quraidah, ya. Sholat asar di Bani Quraidah kan itu satu praktiknya, tapi hukumnya 2, ya. Ada yang sholat, ada yang enggak,
gitu kan? Dua-duanya dibenarkan oleh Nabi, ya, didiamkan oleh Nabi, itu artinya benar dua-duanya. Tidak bisa kita menyalahkannya, ya, tidak bisa kita menyalahkannya. Nah, begitulah fleksibel hukum fikih itu. Ya kita ambil saja innama bu'istum muyassari. Kalian ini diutus kata Nabi untuk memudahkan. La tuba'asuna mu'assarin. Kalian tidak diutus sebagai orang yang membuat kesulitan, ya, kesulitan masyarakat. Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Ini tentang sholat, Ya. tentang sholat yang di beberapa masjid itu ada yang tidak melaksanakan protokol kesehatan seperti ketentuan yang sudah ditentukan. Ya. Ngatur jarak dalam sholat. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak sah sholatnya kalau safnya tidak rapat. Itu gimana, Ustaz? Nah, itu permasalahan kecil sekali itu. Ya, itu permasalahan kecil sekali itu dua-duanya itu mencari gara-gara itu namanya. Ya, yang mengatakan sah sholatnya nyari gara-gara, yang mempermasalahkan tidak sah sholatnya juga cari gara-gara. Ya, kita lihat ini. Kan kita semua itu berdasarkan zon, ya, ikhwafillah. Semua menyikapi hukum itu kita berdasarkan zon, ya. Misalnya kalau kita, ya, meyakini ada bahaya yang akan datang kepada kita, ya, ada bahaya yang kita misalnya mau berjalan di hutan saja, ya, ini saya contohkan antum, ya, di situ ternyata banyak macan, ya, di situ apa, atau dalam keadaan perang misalnya, ini dalam keadaan perang, alhamdulillah, ya. Salat khauf, ya, ini saya contohkan antum dalam salat khauf, ya. Dalam keadaan perang, ya. Kita menyikapinya kan zon masih, ya. Kita jaga-jaga jangan-jangan ada musuh di depan. Tapi belum tentu ada musuh kan? Belum tentu ada musuh, ya. Tapi kita jaga-jaga, siapa tahu ada musuh di depan. Makanya disyariatkan salat khauf, ya, ganti-gantian rukuknya, ganti-gantian sujudnya, ya. Itu salatnya sah walaupun belum tentu ada musuh di depan, ya. Belum tentu ada musuh di depan. Demikian pula masalah penyakit ini, ya. Penyakit ini dokter mengatakan ada, kemudian, ya, tim COVID mengatakan ada, dan di analisa penyakit ini berbahaya, salah satu obatnya adalah jaga jarak, maka kita ikuti saja itu, ya. Kita ikuti saja itu, insya Allah sholat kita sah, ya. Itu sholatnya sah. Bila mana dalam keadaan normal kita masih ngeyel juga demikian, ya, itu lain hal, ya. Pemerintah sudah mengumumkan normal, semuanya sudah normal, silakan sholat normal, semuanya normal, ya. Tapi masih ada yang tidak mau normal, ya, itu lain hal, ya, itu lain hal. Jadi, ya, kita ini masih tidak normal katanya, ya. Ya, insya Allah kita akan tetap itu sah sholatnya, ya, sah sholatnya, ya, dalam keadaan kita tidak normal. Yang lain kalau nggak ada, kita cukupkan. Cukup? Ya, kita cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.